Baik, untuk pertemuan kita hari ini ya, sebelumnya bertemu kembali dengan saya Dwi Roin Maludin Sana, eh, dosen pengampu mata kuliah Statistik Penelitian Pendidikan ini. Untuk pertemuan kita kali ini yaitu analisis korelasi. Jadi beberapa hal yang nanti akan kita bahas di pertemuan kita adalah konsep korelasi, kemudian konsep koefisien korelasi ya, kemudian konsep korelasi non parametrik. Oke. Untuk konsep korelasi ini, teman-teman sekalian, ya. Jadi analisis inferensial yang digunakan untuk mengetahui derajat hubungan atau kekuatan hubungan timbal balik antara variabel-variabel penelitian. Nah, analisis korelasi ini bukanlah untuk menganalisis hubungan sebab akibat, tetapi hanya sekedar menganalisis hubungan monoton secara linear. Nah, di sini kita hanya ingin mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Jadi derajat kekuatan hubungan ini dilihat dari koefisien korelasi yang besarannya itu berkisar dari -1 sampai dengan +1. Jika koefisien korelasi yang diperoleh -1, maka hubungan yang terjadi antara variabel adalah hubungannya negatif. Sebaliknya jika koefisien korelasi yang diperoleh +1, maka hubungannya terjadi sangat kuat, sempurna. Dan arah hubungannya itu positif. Sedangkan koefisien korelasi 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel. Nah ini kalau kita lihat macam-macam ya sifat hubungannya ini. Ya. Jadi ada positif kuat, negatif kuat, dan tidak berkorelasi. Jadi ada positif, ada negatif. Nah ini kalau kita lihat interpretasinya ya, kalau nilai R atau nilai korelasinya itu 0 berarti tidak berkorelasi. Kalau antara 0,01 sampai 0,2 itu sangat rendah, 0,21 sampai 0,4 itu rendah, 0,41 sampai 0,6 agak rendah, 0,61 sampai 0,8 cukup ya. Kemudian 0,81 sampai 0,99 tinggi, sedangkan 1 itu sangat tinggi. Jadi tidak ada nilai korelasi di atas 1 ya. Jadi antara 0 sampai 1. Satunya bisa positif, bisa negatif. Tanda positif dan negatif ini menunjukkan arah dari korelasinya apakah negatif atau positif. Oke. Kemudian di sini untuk mengetahui derajat hubungan antara kontribusi variabel bebas dengan variabel terikat atau korelasi ini kita menggunakan rumus korelasi persen product moment ya. Jadi di sini nanti kita akan coba nah di contohnya ya kita bisa melihat contoh soalnya untuk korelasi ini sudah bisa dipastikan bahwa soalnya ini adalah hubungan antara dua variabel gitu ya. Jadi tidak membandingkan antara suatu kondisi dengan kondisi lain ya, karena ini merupakan korelasi. Sehingga soalnya itu biasanya adalah eh, jadi dari pemberian angket, stres siswa dan hasil belajar siswa diperoleh data sebagai berikut. Jadi ada dua variabel ya. Jadi hasil penelitian diperoleh. Jadi variabel angket stres siswa yaitu variabel X dan hasil belajar siswa yaitu variabel Y. Nah, diperolehnya nilai variabel X dan variabel Y seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau soalnya hanya variabel X dan variabel Y saja, ya berarti nanti tugas kita akan menentukan XY, X kuadrat, Y kuadrat. Kenapa? Nanti akan dibutuhkan di dalam rumus nanti. Nah, pertanyaannya biasanya ini ada 3 pertanyaan ya teman-teman sekalian. Ya, jadi di sini kalau kita lihat sebentar. Oke. Ya, biasanya ada 3 pertanyaan.
untuk korelasi ini ya. Analisis korelasi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dari soal ini pertanyaannya adalah seberapa besar hubungan antara stres dengan hasil belajar siswa. Jadi seberapa besar hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Oke. Kemudian yang kedua itu seberapa besar sumbangan stres terhadap hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara stres dengan hasil belajar siswa. Itu ada 3 pertanyaan. Biasanya kalau untuk analisis korelasi, ini ada 3 pertanyaan. Seperti ini pertanyaannya. Tugas kita bagaimana menyelesaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan ini. Langkah yang pertama, seperti biasa, mungkin Anda harus tahu dulu hipotesis penelitiannya. H0 itu tidak ada hubungan, sedangkan H1 ada hubungan. Kemudian langsung saja kita akan membuat tabel penolong untuk menghitung korelasi. Tabel penolongnya seperti apa? Seperti yang tadi di atas ini. Ya, ini namanya tabel penolong. Jadi kalau nanti di soalnya hanya diketahui variabel X dan variabel Y seperti ini, maka kita harus membuat tabel penolong yang menambahkan kolom X, Y, X kali Y, kemudian kolom X kuadrat, dan kolom Y kuadrat. Untuk nanti kita mendapatkan nilai sigma dari X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Dibutuhkannya untuk apa? Digunakan untuk menyelesaikan perhitungan ini. Ya. Kenapa? Ya, karena kita membutuhkan data ini. Sigma XY kita butuhkan, berarti dapatnya dari sini. Nah, ini sigma XY, berarti ini. Ini menggunakan rumus product moment. Ya. Jadi R itu adalah korelasi. Jadi kita ingin menghitung korelasi dulu nih. Yang pertama ya, menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah ada hubungan? Nah, di sini seberapa besar hubungan? Nah, berarti kita menghitung nilai R-nya nih, R X Y dengan rumus ini. Jadi N kali sigma XY ya, dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dalam akar ya. Kemudian di sini N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, jadi sini ini dulu nanti dihitung, kemudian nanti kali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Jadi ini dulu, kemudian baru ini dihitung. Nah, setelah itu semua, baru ketemulah di sini teman-teman sekalian, berarti nilai R-nya. Jadi mohon nanti diperhatikan ya, nilai R-nya itu adalah negatif 0,047. R-nya. Bagaimana interpretasinya? Nah, kita lihat di interpretasinya adalah seperti ini. Kalau R-nya ini berarti berapa ini? 0,047. 0,0. Nah, berarti di sini nih. Antara ini ya. Berarti interpretasinya sangat rendah. Nah, kemudian di sini ada negatif, berarti kan negatif ini adalah arahnya negatif, berarti hubungannya ini negatif dan sangat rendah. Nah, itu maknanya ya, pengertiannya. Kemudian mencari nilai sumbangan kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Ini untuk menjawab soal yang kedua ini. Ya, jadi setelah tadi yang A diketahui jadi negatif 0,04 sekian, berarti negatif. Jawabannya adalah seberapa besar hubungannya, yaitu negatif 0,47. Yang artinya adalah arahnya negatif ya, dan sangat rendah. Ya, hubungannya sangat rendah. Oke. Kemudian untuk yang B, berapa nilai besaran sumbangannya, kontribusi dari variabel X terhadap variabel Y?
Rumusnya itu menggunakan KD, koefisien determinasi. Ini rumusnya ya, yaitu R kuadrat dikali 100%. Nah, R kuadratnya ini adalah negatif 0,047 dikuadratkan dikali 100%. Maka diperolehlah nilainya adalah 0,2209%. Nanti ini udah dipersenkan ya. Artinya, nah, penjelasannya apa nih? Nilai KD sekian. Nih, artinya variabel X atau variabel stres memberikan kontribusi terhadap variabel Y atau hasil belajar siswa sebesar 0,22%. Ya, sebesar 0,22%. Dan sisanya, berarti kan 100% dikurangi 0,22, berarti sisanya 99,78% ditentukan oleh variabel lain ya di luar dari penelitian ini. Ya, jadi karena sangat rendah hubungannya, jadi hanya berkontribusinya itu hanya 0,22%. Berarti yang paling besar itu ya sebesar 99,78%-nya itu ditentukan oleh variabel di luar itu gitu loh. Itu maksudnya. Jadi nilai koefisien determinasi. Kemudian yang pertanyaan ketiganya, ini berarti kan pertanyaan ke satu dan kedua udah dijawab. Kemudian yang tiganya, yang C-nya, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y, tidak gitu kan. Ada hubungannya enggak? Menggunakan rumusnya adalah T hitung, uji T namanya. Jangan akan uji T. Suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih, Pak, Halo? terdengar. Pak, masih. Maaf, Pak, putus-putus, Pak, suaranya. Putus-putus, Pak, suaranya. Putus-putus Pak suaranya. Halo? Ya, terdengar, Pak. Oke, masih terdengar ya. Baik. Terima kasih responnya. Selanjutnya, ya, kita menghitung untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan atau tidak, ya. Berarti kita menggunakan rumus T hitung, oke? Dengan rumus T hitung dengan rumus ya R dikali akar n min 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Nah, ini nanti Anda menggunakan rumus ini untuk T hitungnya. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya, nilai R-nya berapa, ya nilai N-nya berapa, N itu berarti jumlah datanya berapa. Oke, dikurangi 2 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Maka diperolehlah nilai R-nya atau nilai T hitungnya adalah negatif 0,1488. Ya, jadi Anda harus pahami rumus yang digunakannya apa, kemudian cara perhitungannya, maka diperolehlah nilai T hitung. Nah, ini baru nilai T hitung. Kemudian kita ingin mendapatkan kesimpulannya apakah signifikan atau tidak kan gitu. Apakah memiliki hubungan yang signifikan atau tidak. Berarti kita harus membandingkan antara T hitungnya dengan T tabel. Oke. Nah, bagaimana menentukan T tabelnya? Bagaimana menentukan T tabelnya, teman-teman sekalian? Nah, berarti kita tentukan dulu alfanya. Ya, kita tentukan dulu alfanya itu 0,05, kemudian n-nya di sini kan 12.
Nah, kita menggunakan uji dua pihak dengan DK-nya adalah N-2. Jadi DK-nya N-2, berarti 12 dikurangi 2, berarti 10. Sehingga diperolehlah nilai T tabelnya itu adalah, kita lihat T tabelnya berapa. Coba kita lihat T tabelnya. Nah, berarti kita lihat tabelnya itu di titik persentase distribusi T ya. Nanti Anda di tabelnya menggunakan tabel ini ya untuk mendapatkan nilai T tabel untuk uji T, uji T atau uji T analisis korelasi. Berarti menggunakan eh, uji T ini ya, distribusi T. Nah, caranya gimana? Kita lihat di sini, alfanya cari yang 0,05. Kemudian DK-nya tadi itu kan berarti N-2. N-nya 12 dikurangi 2 kan. Nah, coba kita lihat tadi. Nah ini, DK-nya itu adalah N-2. 12 dikurangi 2, 10 berarti kan. Kita lihat, berarti 10. Kemudian alfanya 0,05. Titik temunya di mana? Nah, ini titik potongnya itu di 2,228. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Jadi tabelnya 2,28 kita bandingkan. Nah, kaidahnya, teman-teman sekalian nih kaidahnya ya. Kalau misalnya T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0. Artinya berarti signifikan. Sedangkan kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terima H0, artinya tidak signifikan. Nah, dari soal ini, jawaban ini ya teman-teman sekalian, bahwa T hitung ternyata lebih besar. Oh sorry, T hitung ternyata lebih kecil dari T tabel. Nah ini, maka nah ini tolak HA atau terima H0, artinya tidak ada hubungan. Ya, ya ini kan, coba lihat di sini langkah-langkahnya. Nah, jadi kalau kalau misalnya terima H0 berarti tidak ada hubungan. Sorry ya, maaf. Artinya gini teman-teman sekalian ya. Di sini berarti T hitung lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari tabel, maka terima H0 artinya tidak signifikan gitu. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Itulah kesimpulannya. Nah, kemudian kalau kita lihat berarti kesimpulan dari jawaban yang pertanyaan tadi adalah yang A, adanya hubungan yang negatif dan sangat rendah antara stres dengan hasil belajar siswa. Tadi sebesar 0,0 sekian ya. Negatif ya, negatif 0,04 sekian. Kemudian yang B, variabel X atau variabel stres memberikan kontribusi terhadap hasil belajar siswa sebesar 0,22% dan sisanya yaitu sebesar 99,78% ditentukan oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Nah, itu yang di apa namanya diperlihatkan tadi dari hasil KD, koefisien determinasi. Sedangkan yang C itu yaitu kesimpulan dari T hitung tadi, yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara stres dengan hasil belajar siswa. Ini kesimpulannya
ya. Jadi dari pertanyaan yang tadi ya, yang soal ini. Itu langkah-langkahnya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka Anda menyelesaikannya adalah seperti ini. Nah, kemudian ini kesimpulannya. Menggunakan tabelnya adalah ini. Oke. Kemudian selanjutnya adalah korelasi Spearman-Rank. Mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel yang berbentuk peringkat atau ranking. Ya, walaupun mungkin jarang, tapi ini kita perlu ketahui ya. Jadi kalau soalnya itu berupa urutan peringkat, nah ini angkanya bukan angka pasti ya, karena berupa peringkat ya. Jadi setelah ada nilai, kemudian ada peringkatnya gitu loh. Misalnya contoh nih, contoh. Judul penelitiannya hubungan antara minat membaca dalam bahasa Inggris dengan kemampuan vocab mahasiswa. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah mahasiswa yang lebih berminat membaca teks bahasa Inggris cenderung memiliki vocabulary yang lebih baik. Nah, datanya ini berupa angka, tidak berupa angka langsung, tapi merupakan peringkat. Ya. Misalnya contoh di sini, mahasiswa A minat bacanya dia memiliki peringkat yang pertama, sedangkan uh, hasil nilai vocabulary-nya peringkat kedua atau urutan kedua nilainya gitu ya. Jadi yang dimunculkan itu berupa peringkat, ya, urutan lah urutan. Jadi bukan nilai misalnya 90, 80, bukan seperti itu. Tapi dia misalnya oke nilainya 100 berarti peringkat pertama kan gitu kan. Seperti itulah ya. Jadi berupa peringkat. Kalau nanti di soal itu berupa peringkat seperti ini, maka kita menggunakannya adalah rumus ini atau korelasi Spearman-Rank. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini misalnya mahasiswanya A, B, C, D, E, peringkatnya untuk minat baca itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi si A peringkatnya 1, si B peringkatnya 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk vocab ya, atau variabel Y-nya, peringkatnya itu untuk A itu 2, B itu 1, C itu 3, D 5, E 4. Nah, ini berdasarkan peringkat. Maka langkah berikutnya apa? Ya, kita akan menentukan nilai D di sini, yaitu X dikurangi Y. Ya, di sini berarti X dikurangi Y. X-nya ini, 1 dikurangi 2, negatif 1. 2 dikurangi 1, 1. 3 kurangi 3, dan seterusnya. Nih. Berarti X dikurangi Y. Kemudian setelah itu nilai D-nya ini dikuadratkan. Ya, jadi negatif 1 dikuadratkan, 1 dikuadratkan, dan seterusnya. Kemudian dijumlahkan. Jadi totalnya atau sigmanya adalah 4. Oke, kemudian masukkan ke dalam rumus Spearman ini. Rumus P di sini atau RS ya, yaitu rumusnya nanti Anda bisa dilihat ya, yaitu 1 dikurangi di sini 6 sigma D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurangi 1. Oke. Ini ya tadi udah kita hitung. Tinggal kita lihat 6 kita masukkan, ini udah rumusnya ya, 6 kali 4. Sigma D ini dari mana? D kuadrat ini dari hasil ini. Nah ini, kan D kuadrat ya, itu 4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. 6 kali 4 dibagi N-nya adalah 5. 5 dikali dalam kurung 5 kuadrat dikurangi 1. Nah ini kita hitung berapa. Nah ini dulu yang kita hitung ya, bagian yang belakang dulu. Jadi 24 dibagi 120 itu berapa, hasilnya berapa, baru 1 dikurangi 0,2 dari hasil ini. Dapatlah nilainya adalah 0,8. Oke, ini kalau kalau kita lihat ini hubungan ya, P ini kan hubungan ya, atau R yang seperti yang di atas tadi itu R, yaitu 0,8. Nah, tapi di perhitungan ini nilai ini ya hubungan kuat itu belum tentu signifikan ya. Jadi diperlukan uji ini dulu. Walaupun kuat belum tentu signifikan. Ini menurut teorinya kan.
Caranya gimana? Nah, pakai rumus. Rumusnya sama dengan yang tadi ya. Rumusnya seperti ini kita masukkan. Yang beda itu sebenarnya rumus untuk mencari nilai R-nya di sini. Yang bedanya ya dengan yang di atas tadi ya. Yaitu rumusnya seperti ini. Masukkan nilai R-nya. Setelah itu dapatlah T-nya itu 2,309. Oke. Setelah itu kita cari nilai T tabelnya. Ini T hitung kan? T hitung. Sedangkan T tabel seperti tadi kita hitung alfa 0,05, DK-nya adalah N min 2. N-nya itu adalah 5, 5 dikurangi 2, 3. Kita lihat di tabelnya, nah, berarti alfa 0,05 dengan ininya 2, yaitu 4. Ya, 4, sekian ya. Coba kita lihat. Sorry, 3 ya. DK-nya 3. Coba kita lihat. Alfanya 0,5, N-nya kan tadi 5 dikurangi 3, dikurangi 3, 2 itu 3 ya. Berarti harusnya ini nih ya. Coba kita lihat. Nah, ya benar, 3,182. T hitungnya 2,309. T tabelnya 3,182. Berarti T hitung lebih kecil dari T tabel. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara minat membaca dengan kemampuan vocabulary dengan kasus yang ini ya. Ini. Jadi Anda tinggal menghitung saja seperti ini hitungannya ya. Oke. Sip. Itu mungkin teman-teman sekalian ya untuk pertemuan kita hari ini ya untuk analisis korelasi ya. Baik, ini untuk apa namanya eh, korelasional ya. Korelasional itu kita berarti membutuhkan tiga. Jadi akan memerlukan tiga pertanyaan tadi ya. Diperlukan tiga pertanyaan ini untuk yang menggunakan korelasi persen product moment ya, yang seperti ini. Ya, beda dengan yang kasus yang kedua tadi ya. Kalau kasus yang kedua yang ini berarti teman-teman hanya menghitung, nah ini ya, hanya menghitung hubungan atau R-nya yaitu 0,8 kemudian uji T. KD-nya tidak diminta ya. Kalaupun diminta nanti rumusnya sama KD-nya seperti itu ya. Baik, untuk tugas mandirinya ya seperti biasa nanti mungkin untuk lebih memahami nanti Anda mengerjakan ini ya. Kemudian materinya nanti bisa di-download di LMS. Baik, satu lagi ya yang mungkin perlu saya sampaikan di sini teman-teman sekalian, yaitu korelasi analisis komparatif ya, analisis komparatif. Kalau tadi adalah analisis korelasi, yang berikutnya adalah analisis komparatif. Analisis komparatif ini apa? Oke, sebentar, satu lagi ya teman-teman sekalian. Nah, jadi di dalam penelitian kita ini kan ada dua ya, yang korelasional, kemudian juga yang kuantitatif korelasional, kemudian juga kuantitatif eksperimen atau komparatif. Nah, kalau yang korelasional tadi cara perhitungannya adalah seperti tadi, analisisnya adalah analisis korelasi. Untuk nanti akan mendapatkan nilai nilai apa namanya R korelasi hubungan ya, kemudian mendapatkan nilai koefisien determinasi atau kontribusi dan signifikansi seperti itu. Nah, untuk yang penelitian kuantitatif eksperimen atau komparatif, maka kita melakukan analisis komparatif. Ini ya. Nah, bagaimana analisis komparatif ini? Kita coba
mulai teman-teman sekalian. Sini. Oke ya. Di sini analisis komparatif merupakan analisis yang digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dalam penelitian eksperimen atau survei ex post facto. Tujuannya mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Jadi dua kelompok ya. Artinya bisa kelompok eksperimen di kelompok dengan kelompok kontrol ya, atau pretest ataupun post test. Nah, ini kita akan lihat. Oke. Nah, di sini teman-teman sekalian, yang perlu Anda fokusnya adalah kalau penelitian eksperimennya itu menggunakan dua kelompok, ya, sorry, dua kelompok, nah, ini, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Ya. Kalau kelompok eksperimen itu akan mendapatkan perlakuan, kemudian baru dilakukan tes. Sedangkan kelompok kontrol di sini tidak mendapatkan perlakuan apa-apa, langsung tes. Itu kalau dua kelas. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan satu kelas, yaitu menggunakan ini, ya. Jadi menggunakan one group pretest post-test design. Ya, jadi T1 ya, pretest, kemudian treatment atau menggunakan eh, namanya perlakuan X, kemudian post-test atau tes yang kedua. Oke, nah ini desain penelitiannya. Jadi di analisis komparatif itu ada dua desainnya ya. Desain dengan dua kelompok kelas, desain dengan satu kelas. Kalau yang dua kelompok kelas berarti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan kalau satu kelas berarti akan membandingkan nilai pretest dan nilai post-test. Nah, bagaimana uh, kita melakukannya? Maksudnya kita akan menghitungnya seperti apa sih? Oke, di sini nanti ada kausal komparatif ya, mungkin hampir sama dengan apa namanya yang dua kelas ya. Oke, uji T untuk dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Nah, ini kalau menggunakan dua kelompok ya, eksperimen ataupun ada kontrol, maka kita menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus uji T untuk dua kelompok sampel yang tidak berpasangan. Digunakan rumusnya apa? Nah, ini T hitung ya. Umumnya sih banyakannya sih menggunakan ini ya. Menggunakan ini. Jadi T hitung sama dengan XI rata-rata dikurangi X 2 rata-rata atau X1 rata-rata dikurangi X2 rata-rata. Nah, X1-nya itu adalah kelompok kelas eksperimen, sedangkan X2-nya ada kelompok kontrol. Sedangkan S gabungan di sini berarti menggunakan rumus S gabungan ini. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Jadi S gabungan ini adalah akar dari uh, N1 dikurangi 1 dikali S kuadrat 1 atau varians dari kelompok eksperimen ya. Jadi S1 itu kelompok eksperimen ya ini. Kemudian N2 dikurangi 1 dikali varians kelompok kontrol. Dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ini di akar. Kenapa? Karena di sini adalah S. S itu kan simpangan baku ya, gabungan. Oke. Karena nilai di sininya adalah pakai varian, gitu kan, berarti nanti diakarkan. Nah, nanti baru nilai S gabungan ini setelah diperoleh nilai S gabungan dimasukkan ke nilai ke rumus T hitung ini. Oke, baru kita hitung nilai T hitungnya. Contoh soalnya seperti ini. Kita langsung ke contoh soal ya, teman-teman sekalian supaya lebih paham. Penelitian diadakan di kelas 11 SMA Bintang Kita Kota Bekasi. Siswa yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode
konvensional dan 30 siswa yang diajarkan menggunakan metode menebak. Nah, hasilnya datanya seperti ini. Oke, kelihatan ya? Kalau nggak kedengaran, tolong sampaikan ya. Interupsi gitu. Oke, kalau misalnya di soalnya belum ada distribusi frekuensinya, jadi di sini kan hanya seperti ini ya. Dan nanti kita lihat kalau misalnya di soalnya sudah ada distribusi frekuensi seperti ini, berarti kita tinggal menghitung tuh min, ya kan, kemudian simpangan bakunya atau variansnya, gitu kan? Oke. Cara untuk menghitung distribusi frekuensinya, caranya sudah disampaikan sebelumnya. Nanti silakan dibuka lagi cara membuat tabel distribusi frekuensi ya. Kemudian cara menghitung min, cara menghitung simpangan baku. Oke. Ini juga sama untuk kelas eksperimen juga dihitung juga. Jadi ada kelas kontrol, kelas eksperimen ya. Ini karena menggunakan dua kelas ya kan. Berarti kelas eksperimen, kelas kontrol. Oke, setelah dapat itu semua, oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Nilai X rata-rata untuk kelas eksperimen berapa? Nah, ini kan udah dihitung ya. Kelas eksperimen, X rata-ratanya sekian. Eksperimen ini 81,3. Sedangkan kontrol 69,47. Sedangkan variansnya berapa nih? Variansnya untuk kelas eksperimen berarti 187,04. Varians untuk kelas kontrol 364,95. Ini ya rumus-rumusnya apa namanya hasil-hasilnya kita masukkan di sini. Kemudian carilah S gabungannya. Menggunakan rumus ini, S gabungannya berapa? Tinggal kita masukkan nilainya. Oke ya, nilainya dimasukkan ke rumus. Kemudian dapatlah nilai S gabungannya itu adalah 16,61. Berarti nilai simpangan baku gabungan. Untuk apa nih? Untuk kita masukkan ke rumus T hitung. Ya, rumus T hitungnya nih. Rumusnya seperti ini, nanti X rata-rata kelompok eksperimen, X rata-rata kelompok kontrol, kita masukkan S gabungannya, ya. Kita masukkan semua ke dalam rumus, oke. Nah, setelah itu dapatlah nilai T hitungnya itu adalah 2,67. Oke. Setelah itu, untuk mendapatkan kesimpulannya, signifikan atau tidak, maka kita harus bandingkan dengan T-tabel. Caranya gimana, teman-teman sekalian? Ya, T-tabelnya adalah alfanya 0,05, DK-nya, nah, untuk eksperimen 2 kelas, ya, DK-nya ini adalah rumusnya N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jadi kalau N1-nya tadi 30, N2-nya 30, berarti 60 dikurangi 2, 58. Berarti DK-nya itu 58. Kita cari ya alfa 0,05, DK-nya 58 dengan menggunakan mana? Menggunakan mana? Sebentar. Oke, sebenarnya sama saja tadi menggunakan itunya ya. Nah, ini tabelnya ini ya. Anda nanti harus harus siap-siap dengan tabel ini. Berarti tadi 58. Mana 58? Nah, ini 58. Alfanya 0,05. Nah, ini. Berarti T tabelnya adalah 2,002. Coba kita lihat. Yang mana tadi? Oke. Oh, ini ya. Jadi T hitungnya 2,67, T tabelnya 2,002. Nah, Anda harus perhatikan ya cara menentukan T tabelnya ya.
tolong diperhatikan untuk menentukan T-tabel untuk eksperimen dua kelas ini seperti apa. Itu alfanya 0,05, DK-nya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Setelah dapat T-tabelnya, kita bandingkan, ternyata T hitungnya itu lebih besar dari T-tabel. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, menurut kaidah ini ya, kalau T hitung lebih besar dari tabel, maka terdapat pengaruh. Jadi terdapat pengaruh permainan ya, atau apa? Di sini variabel X dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi kalau di sini, nah ini kan, jadi terdapat pengaruh. Kenapa? Karena T hitung lebih besar dari T tabel. Kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi tidak ada pengaruh. Sedangkan kalau T hitung lebih besar dari T tabel, terdapat pengaruh. Itu ya kalau menggunakan dua kelas. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan satu kelas? Ya, kalau menggunakan satu kelas kan berarti pakainya apa rumusnya? Atau pakai pretest, posttest kan? Nah, menggunakan rumusnya ini. Jadi uji T tes untuk satu kelompok sampel. Ya, rumusnya ini T sama dengan MD dibagi akar sigma X kuadrat atau D kuadrat ya dibagi N dikali N min 1. Ini. Nah, bagaimana caranya perhitungannya? Kita lihat. Kalau untuk yang satu kelas, pasti di sini soalnya itu akan menunjukkan cuma satu kelas gitu loh. Dilaksanakan suatu penelitian pengaruh metode roundtable terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris pada satu kelas eksperimen. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini nilai pretest atau nilai sebelum perlakuan, yaitu X, dan nilai post-test, Y. Nah, ini udah pasti menggunakan uji satu kelas, ya, menggunakan rumus yang ini. Mohon itu diperhatikan. Kalau soalnya seperti ini, pretest post-test, berarti menggunakan rumus yang satu kelas. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sigma variabel X, variabel Y. Maksudnya gini, bukan variabel X ya. Jadi nilai pretest dan nilai post-test. Nilai pretest itu adalah X, ya. Kemudian nilai post-testnya adalah Y. Oke ya. Jadi Y dikurangi X. Jadi sebenarnya hampir sama dengan tadi ya, apa namanya yang Spearman ya. Jadi ini pretest, ini post-test, kemudian nilai pretest dikurangi nilai post-test ya. Oh sorry, nilai post-test dikurangi nilai pretest. Ya. Y dikurangi X. Oke, berapa nilainya? Nah ini. Nah nanti baru setelah itu dikuadratkan. Nah ini adalah nilai D-nya, sedangkan ini nilai D kuadrat. Oke, baru kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya gimana? Nah, ini. Oke, jadi kalau T hitungnya lebih kecil dari tabel, maka tidak terdapat pengaruh. Kalau T hitung lebih besar dari tabel, maka terdapat pengaruh. Hitunglah nilai MD-nya. Ya, pertama adalah hitung nilai MD. MD itu adalah sigma D dibagi N. Sigma D-nya mana? Ini sigma D. Ya, jadi D ini sigma D, kalau ini sigma D kuadrat. Sigma D-nya 230 dibagi N. N-nya jumlahnya berapa? 13. Oke, jadi sigma D atau 230 dibagi 13. Jadi MD adalah 17,692. Baru kita cari nilai T hitungnya. Nilai T hitungnya adalah MD dibagi rumusnya ini ya. MD-nya ini hasilnya 17,692 dibagi akar sigma XD. Ini maksudnya adalah sigma D kuadrat ya maksudnya. Adalah nilai ini 4728.
Jadi ini maksudnya adalah sigma D kuadrat, yang ini berarti 4728 dibagi N-nya 13, dikali N dikurangi 1, 13 dikurangi 1 berapa? Jadi 4728 dibagi hasil ini. Nah, hasilnya adalah ini, setelah diakarkan hasilnya ini, 5,505. Jadi 17,692 dibagi 5,505 itu adalah 3214. Itu T hitungnya. Bagaimana dengan T tabelnya? Karena kita ingin membandingkan dengan T tabel. Ya, untuk mencari T tabel untuk yang satu kelas ini, yaitu alfanya 0,05, DK-nya itu adalah N-1. Ingat ya, berbeda dengan yang tadi dua kelas ya. Kalau sekarang yang satu kelas itu DK-nya adalah N-1. Jadi kalau tadi N-nya adalah 13, dikurangi 1, 12. Sehingga T tabelnya itu kita cari di tabelnya 0,05 dengan DK-nya 12. Oke, berapa di sini? Nah, ini 12, alfanya 0,05, 2,179. Oke, nah ini. Di kita bandingkan T hitung dengan T tabelnya berapa? T hitungnya itu 3,214, T tabelnya itu adalah 2,179. Artinya berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Maka terdapat pengaruh metode roundtable terhadap kemampuan berbicara bahasa Inggris pada satu kelas tersebut. Oke ya, itu untuk yang satu kelas. Oke, nah ini bagaimana kalau penelitiannya berupa penelitian kausal komparatif ya. Ini kalau misalnya ada soal seperti ini ya, misalnya ada kelompok di sini. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Inggris antara siswa yang diasuh dengan pola asuh otoriter dengan siswa yang diasuh dengan pola asuh demokratis, ya kan? Ya, misalnya membedakan itu ya, membedakan. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gini, ini maksudnya ini ya, kelompok eh, demokratis ya, itu salah ya, itu demokratis. Oke. Ya, ini kelompok otoriter, ada 7 siswa, sedangkan yang kelompok demokratis, nah itu ditentukannya yang otoriter dan demokratis seperti apa, yaitu kita anggap asumsinya ini sudah ditentukan gitu loh. Ini kelompok ini gitu kan. Misalnya Anda mau membedakan antara siswa yang ikut bimbel dengan siswa yang tidak ikut bimbel, misalnya gitu kan. Kita kita bisa membuat kelompok seperti itu lah ya. Nah, ini berarti menggunakan kausal komparatif. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita hitung dulu rata-ratanya ya. Kita hitung rata-rata untuk kelompok otoriter. Itu seperti apa ya? Berarti tambahkan aja, kemudian dibagi jumlah siswanya berapa. Kemudian nilai untuk kelompok demokratis rata-ratanya ya tinggal tambahkan dibagi jumlah kelas. Nah, kemudian menghitung standar deviasi simpangan baku. Nah, ini menggunakan data tunggal ya, rumus data tunggal ya. Berarti 28 di sini ya. Oke, kelompok otoriter. Jadi nanti kita hitung ya untuk standar deviasi atau simpangan bakunya menggunakan rumus simpangan baku data tunggal ya. Nanti dicari ya di
pertemuan yang kedua atau yang ketiga itu menghitung standar deviasi atau simpan baku dengan menggunakan data tunggal. Seperti apa rumusnya? Dapat nilai berapa ya. Nah, kemudian baru kita menghitung uji T ya dengan rumus ya data tunggal seperti ini nih. Jadi T hitungnya adalah X rata-rata untuk X1 gitu ya. Nah, X1-nya berarti yang tinggi ini ya. Ya kita tentukan. Kemudian X2-nya ini kemudian dibagi. Nah, S untuk S kuadrat ya. Berarti S kuadrat yang satu ya, yang kelompok demokratis berarti 6. Oke, dibagi 8 N-nya kan, N-nya ada 8, kemudian sedangkan oke, sebentar. Yang duanya adalah 7 ya kan, N-nya. Kita masukkan ke dalam rumus ini, maka diperolehlah nilai T hitungnya itu adalah 10,5. Oke. Nah, ini rumusnya ya. Sorry, ini ada rumusnya. XI dikurangi X rata-rata ya, berarti XI-nya itu sigma XI. Nah, ini jadi 28 ya. Sedangkan ini 42. Oke. Oke. Kemudian setelah T hitung kita dapat ya, maka kita bandingkan dengan T tabel. T tabelnya itu DK-nya itu adalah N1 ditambah N2. Berarti ini harusnya N1 tambah N2. 7 ditambah 8, 15 dikurangi 2 berarti 13. Kemudian alfanya 0,05 kita dapat ya 13 dengan 0,05 ini ya 2,16 coba. Ya 2,16. Nah, karena T hitung mana T hitungnya nah ini 10 ya. Karena T hitungnya lebih besar dari tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sebagian antar siswa dengan pola asuh demokratis dan otoriter. Oke ya, seperti itu teman-teman sekalian untuk yang kausal komparatif. Ya. Tapi umumnya ya kita memang umumnya menggunakan dua yang tadi ya, yang korelasional, kemudian sorry, yang komparatif satu kelas dan komparatif dua kelas. Tapi kalau misalnya ada yang kausal komparatif seperti ini, ya nanti menggunakan cara seperti ini. Oke, itu saja mungkin teman-teman sekalian ya yang bisa sampaikan. Nanti untuk pelatihannya ya, untuk yang korelasional silakan nanti dikerjakan ya. Untuk yang ini juga silakan kerjakan. Mungkin waktunya minggu depan ya, pertemuan yang berikutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian untuk pertemuan yang sekarang ini ya. Jadi kita sudah membahas tadi analisis korelasi, kemudian juga analisis komparatif. Baik, oke. Selanjutnya mungkin silakan di
Rekamannya dihentikan dulu, teman-teman.